Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Ananda Putriani, SPD, MPD, selaku dosen pendidikan bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat hingga saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat mengenai pentingnya sebuah pendidikan moral dan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Para hadirin sekalian, berperilaku sesuai moral yang ada akan memperkokoh kondisi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita agar senantiasa menjaga sisi moralitas diri dari hal-hal yang merusak nilai kearifan. Dunia saat ini begitu memanjakan manusia dengan berbagai fasilitas dan kemajuan teknologi. Namun, kita tidak boleh lengah dan menyalahgunakan semua kemajuan tersebut, melainkan harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang positif. Para hadirin sekalian, akhir-akhir ini kita seringkali melihat perilaku buruk yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, entah dari kalangan menengah atas, sampai para pejabat kita. Adapun perilaku yang dilakukan diantaranya pencurian, pembunuhan, penipuan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak pidana korupsi. Semua perilaku buruk yang dilakukan telah memberikan kerugian yang banyak pada negara ini, baik kerugian secara moral maupun secara material. Perilaku-perilaku buruk tersebut disebabkan oleh lemahnya moral yang ada di masyarakat. Salah satu cara supaya kita dapat meminimalisir hal tersebut adalah dengan diselenggarakannya pendidikan moral. Pendidikan moral sendiri merupakan pendidikan yang berbasis pengembangan moral kepada peserta didik, sehingga nantinya peserta didik memiliki dan mempunyai moral yang baik. Mungkin proses pendidikan moral tidaklah singkat dan mudah, namun hasil yang didapatkan sangat setimpal dengan sulitnya proses pendidikan moral tersebut. Untuk itu, marilah kita terapkan pendidikan moral ini di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun di berbagai instansi pendidikan. Menyikapi apa yang saya sampaikan tersebut, sudah saatnya kita sadar bahwa pendidikan moral adalah faktor terpenting agar perilaku-perilaku buruk yang terjadi akhir-akhir ini tidak akan dilakukan oleh generasi yang akan datang. Para hadirin sekalian, tentunya kita mengetahui betapa majunya negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Jepang, dan Korea. Rahasianya kemajuan yang tercipta di negara-negara tersebut adalah soal pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan adalah proses dasar dalam meningkatkan pengetahuan. Lebih dari itu, pendidikan sangatlah penting untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus dapat menciptakan generasi yang unggul. Hanya saja kita tahu, tidak semua dapat melanjutkan atau mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Keterbatasan ekonomi atau keterbatasan akses adalah salah satu faktornya. Kenapa pendidikan tinggi tidak bisa atau tidak mudah diraih? Tapi kita semua juga tahu, para hadirin sekalian, bahwa tidak sedikit pula anak-anak bangsa Indonesia yang terbatas ekonominya atau terbatas aksesnya tetap bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya dengan semangat yang tinggi. Ada dari mereka yang para orang tuanya bekerja keras demi melanjutkan pendidikan anak-anaknya. Ada juga sebagian dari anak-anaknya yang ikut membantu mencari uang demi memastikan kelanjutan pendidikannya. Anak-anak bangsa yang kekurangan secara ekonomi ataupun keterbatasan akses juga dapat difasilitasi dengan beasiswa yang kini banyak sekali macamnya. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri, serta Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan. Meraih pendidikan tinggi memang tidak mudah, namun harus tetap kita usahakan terus-menerus. Saya masih percaya bahwa orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.